드러난 상처받던 별일이 아니라는 듯 멈춰난 물을 흘렸다 괜찮아 그런 것도 불안한 감정이 Kali ini kita akan ngobrolin tentang ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Oke, buat teman-teman yang mungkin udah pernah dengar apa itu ISMA, bagus banget. Tapi kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar apa itu ISMA dan mau cari tahu lebih tentang ISMA, kalian boleh simak video ini. Dan di sini gue nggak sendirian, gue bareng teman gue, Ardin. Oke, Ardin dari sama kita satu fakultas Vkom 4. Cuman Ardin kita beda jurusan. Ardin dari manajemen produksi media. Tuh. Oke, Din. Pertanyaan pertama, lu tahu ISMA dari mana sih? Gue pribadi tahu ISMA tuh dari OIA Vkom 4. Itu saat itu gue jadi internship general manajernya. Terus gue sebenarnya tuh nggak niat untuk masuk ISMA, tapi gue disuruh daftar ISMA karena untuk mempelajari ISMA tuh kayak gimana sistem dan prosedurnya bla bla bla. Tapi ternyata alhamdulillah malah masuk kalau gimana gitu. Oke, gua tuh tahu ISMA dari dari International Office-nya Universitas Padjadjaran. Jadi teman-teman kalau di Unpad itu ada yang namanya International Office, di mana dia mengatur hubungan internasional ataupun teman-teman yang mahasiswa Unpad sendiri yang mau exchange atau melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, aku tahu infonya dari Instagram IO Unpad, gitu Din. Nah, Adin sendiri ISMA milih universitas apa? Gue Korea University di Wah, Korea. Oke, sama ya. Kita berdua akan berangkat ke Korea University. Doain guys, semoga visanya cepat jadi, terus juga LOE-nya cepat keluar. Semoga pas video ini udah tayang, LOE kita udah keluar. Jadi kita akan berangkat di spring semester ya, Din? Betul. Ya, kayak Februari tahun 2022. Oke, alasan kenapa Adin milih Korea University? Yang pertama itu benar dari ranking univ-nya. Yang kedua dari mata kuliah yang ditawarkan. Yang ketiga negaranya. Kalau Korea University kan rankingnya 60-an di dunia, itu udah bagus banget. Mata kuliahnya juga yang ditawarkan sangat cocok dengan apa yang gue minati. Terus kalau negaranya, kebetulan saat pandemi ini gue pribadi dari keluarga gue mau jauh-jauh, jadi harus stay di Asia. Dan gue jatuh di Korea karena kebetulan gue juga bisa bahasa Korea, jadi itu sebagai nilai plus aja sih bagi gue. Oke, keren banget. Oke, Din, alasan aku kenapa milih Korea University pertama sama karena rankingnya. Korea University salah satu universitas terbaik juga di dunia dan juga masuk top rank. Terus juga alasan yang kedua adalah majornya, karena gue major di Unpad adalah komunikasi. Jadi mau gak mau gue harus cari yang relevan. Walaupun ISMA itu sendiri menawarkan kita atau ya memberi kita kesempatan untuk mengambil subjek di luar program studi kita atau majornya kita. Cuman karena gue emang tertarik dengan teknologi dan juga komunikasi, makanya gue milih Korea University karena KU sendiri nawarin subjek kayak media technology, terus juga communication dan lain sebagainya. Jadi itu masih relevan dengan visi misi gue lah intinya. Nah, Din, di ISMA itu sendiri proses pendaftarannya ada apa aja sih? Sorry teman-teman, untuk mempersingkat video, aku akan skip video ini dan menjelaskan secara singkat persyaratan apa aja yang diperlukan saat kalian mendaftar ISMA. Dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap administrasi, di mana teman-teman harus melampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, maupun Duolingo English Test. Perlu dicatat, setiap host university mempunyai batas minimumnya masing-masing, jadi jangan lupa untuk cek persyaratan minimum yang dibutuhkan oleh univ tujuan kalian. Sebagai referensi, aku sendiri menggunakan Duolingo English Test karena biayanya yang masih tergolong murah dibandingkan dengan tes yang lain. Yang kedua adalah surat rekomendasi oleh universitas asal. Untuk hal ini, teman-teman bisa menghubungi kantor urusan internasionalnya masing-masing untuk mendapatkan informasi bagaimana mendapatkan surat rekomendasi. Yang ketiga, GPA minimum 3 yang dibuktikan oleh transkrip nilai. Oke, yang keempat adalah CV sebagai riwayat pengalaman kalian selama masa perkuliahan. Sebagai referensi, aku menggunakan CV dengan format ATS. Untuk buat referensi teman-teman, bisa search aja di Google CV ATS Format by Harvard. Yang kelima adalah sertifikat. Kalian bisa mencantumkan sertifikat apa saja yang membuktikan bahwa kalian aktif selama masa perkuliahan. Sebagai referensi juga, aku sendiri menggunakan 5 sertifikat, diantaranya 3 sertifikat lomba internasional, 1 organisasi nasional, dan juga 1 organisasi tingkat universitas. Yang keenam adalah mengisi 4 soal esai.
Pertanyaannya nggak jauh kok seputar pengalaman prestasi akademik kalian, hal apa yang ingin kalian capai selama program ISMA, dan juga apa kontribusi terhadap ISMA dan juga universitas asal. Bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru, dan masih banyak lainnya. Nah, jujur dan terbuka adalah kunci agar essay kalian juga menjadi unik dan juga memiliki kelebihan tersendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memilih universitas tujuan dan juga mata kuliah yang akan diambil. Menurutku, ini bagian yang sangat penting. Usahakan isi esai dan juga visi misi kalian mengikuti program ini sesuai dengan matkul ataupun universitas tujuan yang kalian pilih. Nah, jika kalian lolos tahap ini, kalian akan diinformasikan untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, seleksi wawancara selama 15 menit menggunakan bahasa Inggris. Pertanyaannya akan seputar esai yang sudah kalian tulis sebelumnya. Nah, udah deh, kalau misalnya udah melalui tahap 1 dan juga tahap 2, kalian tinggal menunggu akumulasi nilai dari tahap 1 dan juga 2. Kalau misalnya teman-teman nilainya hasilnya bagus, maka kalian akan dinyatakan lolos oleh ISMA. Jadi sebenarnya nggak cuma GPA, ada banyak faktor yang mungkin bisa jadi unggul gitu. Cuman setahu aku, karena ini konteksnya adalah akademik, kalian kesana untuk berkuliah, jadi mungkin nilai pertama adalah GPA-nya. Usahakan ya strateginya adalah kalian lihat dulu deh kalau misalnya ada teman kalian yang daftarnya di universitas yang sama, cuman GPA-nya lebih tinggi daripada kalian, misalnya jauh banget perbandingannya 0,9 atau 0,8 perbandingannya bedanya. Mending teman-teman bisa pilih universitas lain, cuman gak menutup memungkinkan kalian juga bisa lolos di universitas yang sama. Ya selagi kalian punya nilai lebih gitu loh dari aplikasinya kalian yang udah submit gitu. Bener nggak dia? Gitu. Oke, ada saran nggak atau tips mungkin dari Ardin untuk teman-teman di luar sana yang pengen daftar ISMA tahun 2022? Kalau saran aku sendiri, aku sebagai batch 1 jujur masih banyak errornya sih, masih banyak errornya dari ISMA-nya juga, dari kitanya juga. Saran aku karena sekarang udah batch 1 udah hampir lewat, cari banyak informasi tentang ISMA karena mungkin masih banyak yang belum tahu juga, masih belum kurang terjangkau juga, jadi cari banyak informasi tentang ISMA supaya nggak kaget dan supaya kalian tuh punya waktu persiapannya tuh lebih panjang karena kita pendek banget ya, sebenarnya cuma 2 minggu, pendek banget. Jadi kayak cari info sebanyak-banyaknya dari sedini mungkin dari sekarang, terus konsultasi juga sama UNIF, sama IO dan sama dosen dan lain-lain, supaya nanti ketika udah buka pendaftaran kalian tinggal daftar dan tinggal nunggu gitu deh, dibanding masih harus pusingin itu karena ternyata di ISMA pun banyak yang harus diurus, banyak banget. Yang terakhir adalah jangan lupa nyiapin duit guys, karena di ISMA itu sendiri walaupun kita dapat full beasiswa, cuman ada beberapa pengeluaran yang nggak di cover sama ISMA, misalnya kayak tes kesehatan, paspor, ya sama visa juga reimburse ya sistemnya. Jadi mau nggak mau kita harus nyiapin dulu dari sekarang gitu loh. Terus juga transportasi, mungkin kalian perjalanan ke Jakarta untuk mengurus visa ataupun perjalanan kalian ke rumah sakit dan lain-lain gitu. Itu kan perlu pengeluaran juga. Jadi dari sekarang mungkin siapin aja uang untuk kalian ngurusin segala dokumennya. Karena kadang ISMA juga suka dadakan, misalnya ngasih informasi, tanggal segini kumpulin card certificate, atau tanggal segini harus kumpulin dokumen TB. Ya automatically kita harus siapin duit dong, nggak mungkin dadakan kita minta ke orang tua. Kalau misalnya orang tuanya nggak ada gimana gitu kan. Nah, jadi pembelajaran aja lah buat teman-teman di luar sana untuk nyiapin duit, guys. Oke, udah dari Adin. Aku tahu banyak dari kita yang mungkin ragu dan juga takut untuk mencoba. Tapi bagaimana kita bisa menyebut sebuah kemenangan jika tidak pernah berusaha? Semangat, and as always, thanks for watching.